Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Pada kali ini saya akan menjelaskan suatu materi mata pelajaran fikih, yaitu tentang hudud. Simak video berikut ini. Okey, kita lanjut ke materi hudud. Yang pertama adalah pengertian dan hukum zina. Zina adalah sebuah hubungan badan antara laki-laki dan perempuan tanpa memiliki ikatan yang sah dalam sebuah pernikahan. Dilakukan secara sadar serta tanpa adanya unsur syubhat. Zina merupakan perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya mendapatkan sanksi atau hukuman yang sangat berat, baik hukum cambuk maupun rajam, kerana alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akal. Zina oleh agama adalah perbuatan melanggar hukum yang tentu saja dan sudah seharusnya diberikan hukuman maksimal, mengingat akibat yang ditimbulkannya sangatlah buruk, lagi pula mengundang kejahatan dan dosa. Segala bentuk hubungan kelamin di luar ketentuan agama adalah perbuatan yang membahayakan dan mengancam keutuhan masyarakat di samping sebagai perbuatan yang sangat nista. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'as sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Berdasarkan ayat di atas, setiap umat Islam dilarang mendekati perbuatan zina. Al-Quran dan Hadis Sunnah secara tegas menjelaskan hukum bagi pelaku zina, baik yang belum menikah atau ghairu muhsan, yakni didera 100 kali. Yang kedua, dasar penerapan hukum zina. Seseorang yang dikatakan berzina harus diteliti dengan sangat hati-hati, jangan sampai keliru dalam menentukan hukumannya. Sebab jika keliru akan merugikan orang lain, kerana hukuman zina adalah sangat berat bagi para pelakunya. Adapun dasar penetapan perbuatan zina sebagai berikut. Yang pertama, adanya kesaksian 4 orang, laki-laki, balik, berakal dan adil. Terdapat dalam surah An-Nisa ayat 15. Yang artinya, dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu atau yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka atau wanita-wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Keempat saksi memberikan kesaksian yang sama, baik tempat, pelaku, waktu dan cara melakukannya. Apabila syarat itu tidak terpenuhi, maka belum bisa dilakukan perbuatan zina. Yang kedua, pengakuan pelaku yang sudah balik dan berakal. Yang ketiga, qarina atau tanda atau indikasi. Yang keempat, qarina yang dianggap sebagai barang bukti perzinaan yang sah adalah jelasnya kehamilan wanita yang tidak bersami, atau bukan syahwat, bukan perkosaan. Okey, kita lanjut ke macam-macam zina dan jenis hukumannya. Pelaku zina dikategorikan dalam 2 macam, iaitu perzina muhsan dan ghairu muhsan. Zina muhsan adalah orang yang sudah balik, berakal, merdeka dan sudah pernah bercampur dengan pernikahan yang sah. Para ulama sepakat bahawa hukuman terhadap perzina muhsan ada dirajam, iaitu dikubur sampai batas pundak dan dilempari dengan batu sampai meninggal. Didasarkan atas hadis Nabi Muhammad SAW. Ada seorang lelaki yang datang kepada Rasulullah SAW. Ketika bila sedang berada di dalam masjid, lelaki itu memanggil-manggil Nabi seraya mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku telah berbuat zina, tapi aku menyesal." Ucapan itu diulanginya sampai 4 kali. Setelah Nabi mendengar pernyataan yang sudah 4 kali diulangi itu, lalu beliau pun memanggilnya seraya berkata, "Apakah engkau ini gila?" "Tidak," jawab laki-laki itu.
Nabi bertanya lagi, adakah engkau ini orang yang muhsan? Iya, jawabnya. Kemudian Nabi bersabda lagi, bawalah laki-laki ini dan langsung rajam oleh kamu sekalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Zina ghairu muhsan adalah perawan atau penjaka yang melakukan hubungan badan. Bagi mereka adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 2 dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, berzina perempuan dan berzina laki-laki didarah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa balas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukum mereka disaksikan oleh sebagai orang-orang beriman. Quran Surah An-Nur ayat 2. Lanjut, hikmah dilarang berzina. Beberapa hikmah pelanggaran dan pengharaman zina. Yang pertama adalah mencegah bahaya merajalelanya perzinaan, kemungkaran, pelacuran yang mengakibatkan kerusakan dan kehancuran peradaban dan menularkan penyakit yang sangat bahaya. Kedua, tazkiyatun nafs atau membersihkan jiwa, mempertahankan martabat, melindungi keutuhan keluarga yang merupakan unsur utama masyarakat. Pengertian dan hukum qazaf. Qazaf secara bahasa artinya melempar dengan batu atau dengan lainnya. Sedangkan menurut istilah, menuduh orang baik-baik berbuat zina secara terang-terangan. Menuduh dalam arti melemparkan dugaan kepada seseorang tanpa dikuatkan bukti-bukti yang nyata. Menuduh orang lain berbuat zina tanpa bukti yang kuat termasuk sebuah kejahatan dan hukumnya haram. Firman Allah SWT dan surah An-Nur ayat 23 yang artinya, sungguh orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lemah dan beriman atau dengan tuduhan zina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar. Quran surah An-Nur ayat 23. Had qazab. Had qazab adalah dicampur sebanyak 80 kali cambukan. Hal itu berdasarkan firman Allah SWT yang artinya, maka delalah mereka atau yang menuduh itu 80 kali deraan. Surah An-Nur ayat 4. Juga Rasulullah SAW mencabut para penyebar berita bohong tentang diri Aisyah radhiyallahu anha sebanyak 80 kali cambukan. Selanjutnya adalah syarat gugurnya had qazaf. Seseorang yang menuduh orang baik berzina bisa terlepas dari had qazaf jika salah satu dari 3 hal ini terjadi. Yang pertama, penuduh dapat menghadirkan 4 orang saksi laki-laki yang ada bahawa tertuduh benar-benar melakukan zina. Kedua, li'an, iaitu apa? Sumpah seseorang suami atas nama Allah SWT sebanyak 4 kali. Jika suami menuduh isterinya berzina sebab dia tidak mampu menghadirkan 3 orang saksi lelaki yang adil. Yang ketiga adalah tertuduh memaafkan. Di sini indahnya Islam saling memaafkan bisa memutuskan sebuah perkara yang besar. Akhirnya qazaf bisa gugur sebab orang yang tertuduh memaafkan. Selanjutnya, hikmah dilarang qazaf. Hikmah dilarang qazaf yang pertama itu adalah menjaga kehormatan diri seseorang di mata masyarakat. Yang kedua, agar tidak begitu mudah menebar kebohongan dengan cara menuduh orang berzina. Yang ketiga, agar si menuduh merasa jerah dan sadar diri perbuatan tercela. Keempat, menjaga keharmonisan dan sesama masyarakat. Yang kelima, mewujudkan keadilan di kalangan masyarakat berdasarkan hukum yang benar. Pengertian dan dasar hukum dilarangan minuman keras. Secara etimologi, khamr berarti perasaan anggur yang memabukkan. Secara terminologi, syarat khamr atau minuman keras digunakan untuk menyebut semua jenis benda yang memabukkan, baik dalam porsi yang sedikit maupun banyak, baik itu diambil dari anggur, kurma, gandum, jelai ataupun bahan yang lainnya. Pengertian kami yang lebih menunjukkan ke arah pengertian tentang minuman yang memiliki sifat memabukkan. Kama hukumnya haram, baik sedikit atau banyak.
Hal itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan dengan larangan minum khamar dan perjudian. Di dalam surah Al-Maidah ayat 91 yang artinya, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Dan firman-Nya dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang artinya, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu. Juga sabda Rasulullah SAW diriwayatkan Abu Dawud nombor 3674 dan Al-Hakim 2 atau 37 dengan sanad yang sahih, yang artinya Allah telah melaknat premium khamar dan penjualnya. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah melaksanakan hukuman had atas premium khamar dengan pukulan yang diadakan di halaman masjid, sebagaimana tertera dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Selanjutnya, hikmah dilarangan minuman berkeras. Yang pertama, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dengan menjauhi larangan tanpa tapi. Yang kedua, terhindarnya dari perbuatan yang tercela, sebagaimana khamar menghilangkan akal dan membuat kita berlaku di luar kendali diri. Ketiga, terhindarnya tubuh dari zat-zat yang berbahaya, yaitu dari kerusakan organ dalam seperti ginjal, dan terhindar dari efek adiktif dari khamar. Yang keempat, terciptanya ketenteraman dan keamanan dalam masyarakat kerana survei menunjukkan banyak kejahatan baru dari meminum khamar. Selanjutnya, hukum Islam tentang mencuri, menyamun dan merampok beserta hikmahnya. Menurut bahasa, mencuri atau sariqah artinya mengambil sesuatu yang bukan miliknya secara bersembunyi-sembunyi. Adapun menurut istilah, mencuri adalah mengambil harta yang terjaga dan mengeluarkan dari tempat penyimpanan tanpa ada keracunan atau subhat di dalamnya dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dari beberapa pendapat di atas, maka yang dimaksud mencuri adalah mengambil harta orang lain yang terjaga atau tidak di tempat penyimpanannya dengan cara bersembunyi-sembunyi dan harta tersebut tidak subhat. Mencuri hukumnya haram secara qat'i, yang artinya mengambil harta selain seperti dan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 198. Secara umum, orang yang melakukan pencurian dikarenakan hak berupa potong tangan dan sehukumnya dalam surat Al-Maidah ayat 38. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan secara rinci perihal tingkatan potong tangan kepada pelaku pencurian yang lebih dari satu kali, sebagaimana sabdanya yang dilakukan oleh Syafi'i sebagai berikut urutannya. Pertama, jika mencuri untuk pertama kali, dipotong dengan tangan kanannya. Yang kedua, jika mencuri untuk kedua kalinya, dipotong kaki kirinya. Ketiga, jika mencuri untuk ketiga kalinya, dipotong tangan kirinya. 4. Jika mencuri untuk keempat kalinya, dipotong kaki kanannya. Dan kelima, jika mencuri untuk kelima kalinya seterusnya, dihukum takzir dan dipenjara sebagai bertaubat. Menurut ijma' ulama dibunuh. Bagian tubuh yang dipotong adalah pergelangan tangan atau kaki. Hukuman had bagi pencuri lelaki sama dengan pencuri perempuan. Hak pencuri, hamba sahaya dan budak wanita yang seperti hak yang merdeka. Hak tersebut diterapkan ketika mencuri harta dan kaum muslimin dan non-muslim. Di samping dihukum, pencuri tersebut dikewajiban mengembalikan barang yang dicurinya. Jika barang sudah telah tiada, maka dengan balas serupa atau seharga dengan barang tersebut. Hukuman potong tangan batasnya sampai ke pelanggan tangan. Dalam surah Al-Maidah ayat 38. Dan selanjutnya adalah macam-macam pencurian dan hak mencuri. Pencurian dalam syariat Islam ada dua macam. Pertama, pencurian yang hukumnya had. Dua, pencurian yang hukumnya takzir. Pencurian yang hukumnya had terbagi dalam dua bagian. Pertama, pencurian ringan dan berat. Pencurian ringan menurut rumusan yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Anu-Auda adalah sebagai berikut. Pertama, pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang dengan cara yang diam-diam, iaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi. Sedangkan pengertian pencurian berat ada sebagai berikut. Pertama, adapun pengertian pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan. Batasan yang dicuri ada dua mazhab. Yang pertama, Hanafi. Mazhab Hanafi yang katanya nisab harta dalam had pencurian adalah 1 dinar atau 10 dirham, baik murni atau tidak, atau dengan nilai salah satunya. Yang kedua, mazhab Maliki. Dia berkata
nisab harta curian adalah 3 dirham murni. Maka sesiapa yang mencurinya atau mencuri barang yang senilai atau lebih dari 3 dirham murni maka dikenakan had. Hikmah di dalam mencuri. Yang pertama, seseorang tidak mudah begitu mengambil barang orang lain karena berkaitan dengan buruk bagi dirinya. Saksi malu dengan dirinya adalah rasa malu, sedangkan saksi yang merupakan adalah hak. Yang kedua, hak milik seseorang benar-benar dilindungi oleh hukum Islam. Ketiga, menghindari sifat malas yang cenderung membanyak pengangguran. Keempat, pencuri menjadi jerah dan terdorong untuk mencaci rezeki secara halal. Okey, terima kasih atas video ini. Semoga manfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan kekurangan mohon dimaafkan. Semoga kita bisa kembali ke sekolah seperti biasanya. Amin ya rabbal alamin setelah pandemi ini hilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.